Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di talk show Arkais Tira Kota episode 4. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas beberapa rangkaian episode dalam satu tema, yakni Cikal Bakal Kota Malang. Nah, hari ini kita akan membahas di episode terakhir dengan tema perencanaan kota dan arsitektur era kolonial di Kota Malang. Dan hari ini saya selaku moderator tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Eko. Halo, selamat pagi. Pasti Pak Eko. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Dinoto. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita akan memandu jalannya diskusi pagi hari ini bersama dengan kita berdua ya, dengan Pak Tin, dan kita akan membincangkan banyak hal mengenai perkembangan kota termasuk arsitekturnya. Ada Pak Andinoto yang akan bersama kita selama ya kurang lebih sekitar 2 jam gitu ya diskusi. Untuk perluasan sebuah kota, maka harus ada perencanaan yang bagus. Karena memperluas sebuah kota, perencanaan sebuah kota tidak hanya berkembang menurut alamiah begitu saja, tapi juga dia harus direncanakan dengan baik. Istilah pada waktu itu dinamakan sebagai Kramteplan. Kramteplan itu perencanaan kota secara kasar. Itu harus punya. Itu kemudian diajukan ke Batavia, oleh sebuah komite dirapatkan, disetujui, baru anggaran itu turun. Malang ini salah satu kota yang sangat bagus sekali perencanaannya. Dia punya perencanaan sampai 8 tahapan. Diistilahkan pada waktu itu namanya Bauplan. Jadi perencanaan 1, perencanaan 2, 3, 4, 5, 6 yang sangat 7 sampai 8. Ini sangat ketat sekali sehingga nantinya Malang ini setelah tahun 30 setelah berhasil menyelesaikan sampai 8 tahapan itu bersama dengan satu kota lain yaitu Semarang, itu diajukan ke Paris sebagai salah satu kota yang punya perencanaan yang sangat bagus sekali. Nah, ini kenapa Malang itu sekarang menjadi demikian. Karena Malang itu pada awalnya setelah 1214 punya perencanaan yang baik. Perencanaan itu juga dipandu oleh seorang perencana kota yang sangat terkenal pada waktu itu. Namanya Herman Thomas Carsten. Jadi banyak orang mengatakan bahwa perencanaan kota Malang itu banyak dikomandani oleh satu orang ini. Orang ini, Herman Thomas Carsten itu memang sangat dominan sekali. Kita tahu bahwa setelah undang-undang desentralisasi itu orang-orang perencana kota ini tidak banyak di zaman Belanda. Tidak banyak. Sehingga begitu ditetapkan sebagai Kota Madya, itu ahlinya sangat sedikit sekali. Carsten inilah yang pergi dari orang yang kalau kita baca riwayatnya itu tidak pernah ada di rumah ini. Pergi dari satu kota ke kota lain untuk mengomandani hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Nantinya karena pengalamannya itu nantinya dia merencanakan sebuah SSW, Start Forming Ordonansi, yang nantinya tapi itu kita bicarakan di tempat lain saja. Itu artinya dia guidance-nya dia itu bagus sekali. Termasuk juga ya Kota Malang ini. Jadi bagaimana tahap Bauplan pertama Belanda ini pasti mengembangkan daerahnya sendiri di daerah sekitar Projen Lor itu yang belakangnya rumah sakit Saiful Anwar sekarang ini. Kemudian tahap yang kedua ini adalah alun-alun dan sekitarnya seperti yang tadi dibicarakan. Ada stasiun Malang itu sebetulnya sebagai satu kota produksi yang memang perlu pengangkutan. Memang dulunya stasiun itu dihadapkan ke arah seperti Pak Eko tadi bilang, kebaliknya jalan itu, karena itu tempat daerah permukiman dulunya kekuasaan orang Belanda. Jadi, tapi kemudian dengan adanya perkembangan kota selanjutnya, bahwa
dilihat oleh Karsten, Malang ini berkembang seperti sebuah pita dari alun-alun ini menuju ke utara sampai Lowokwaru itu merupakan satu jalan yang besar. Jalan Basuki Rahmat, jalan Jaksa Agung Suprapto yang termasuk itu dulu namanya malah terkenal sebagai jalan pita. Jadi seolah-olah seperti pita memanjang. Jadi toko, kantor dan sebagainya itu untuk akses yang bagus biasanya ada di sebelah kiri kanan. Nah, sebuah kota kalau berkembang seperti pita begini itu tidak baik. Maka itu Karsten memutuskan sebagai sebuah perencana kota untuk membuat akses jalan dari timur ke barat. Pusatnya dari timur itu adalah stasiun yang tadi dia rubah dihadapkan ke situ. Mbaknya bilang seperti Malang, bener lah. Itu memang subuh dari, jadi untuk memotong subuh dari utara, dari selatan ke utara, ini mau dipotong dengan sumbu dari timur ke barat ini, yang berakhir sebetulnya dari timur itu stasiun seperti itu, kemudian berakhir Museum Brawijaya itu seperti akhir itu. Karsten lihat bagaimana dia merencanakan sebuah jalan dengan sangat indah sekali itu. Di akhir jalan itu kita bisa melihat gunung Tekindefro atau semacam Gunung Kawi yang siluetnya persis seperti wanita rebahan katanya kalau dipandang. Itu semua karya-karya Karsten. Jadi dimulai dari perempatan jalan Raja Beli itu sekarang itu terus sampai ke sana dan sebagainya. Itu kemudian itu tahap kedua. Saya tanyakan bagaimana bagusnya perencanaan Malang ini.